Nanti bunyi hipotesa HA-nya diuji F-nya secara bersama-sama variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Tapi ada suatu waktu kita ketemu sama orang yang akhirnya ketahuan, datanya lo apain ini nih? Coba bisa nggak sih digituin? Halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya saya sendiri pasti. Dan kali ini masih di segmennya Risto, kita bahas mengenai statistik. Mungkin ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang sedang mau ujian skripsi, disertasi atau tesis, atau bahkan para ilmuwan dan dosen yang sedang melakukan penelitian. Karena terus terang seperti saya, dosen muda yang baru berusia 17 tahun. Kadang-kadang kalau untuk olah data itu kebanyakan ya udah deh kita serahkan aja kepada orang yang lebih berkompeten di bidangnya, itu adalah Kak Nur Hayati. Nah, Kak Nur ini juga sebagai kepala atau ketua LPDS, Lembaga Pusat Data Statistik. Lembaga Pengolahan Data Statistik. Adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Jadi bagi teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 dari Universitas Trisakti boleh lo mampir ke LPDS. Itu adanya di gedung I, lantai 2 di samping perpustakaan. Betul sekali. Nah, atau nanti bisa cek di Instagram saya, ada akunnya LPDS atau akunnya Nur Nuiser. Dia akan share apapun termasuk ya? kebahagiaan. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan kebahagiaan ini salah satu juga yang apa namanya, kalau mereka sudah menyelesaikan pengolahan data, hasilnya bagus, tuh senang sekali rasanya. Tapi setelah selesai, itu yang stres adalah dosennya. Gimana tuh Pak? Karena ketika mau menginterpretasikan data pada saat sidang dan sebagainya, itu suka ada miss kalau saya bilang. Masalahnya adalah dalam mengartikan atau menginterpretasikan apa itu UJT dan apa itu UJF. Kalau UJT sih kayaknya nggak ada masalah. UJF nih Kak, boleh nggak diluruskan? Boleh. Dan dasarnya apa? Oke, nanti bisa dibuka di Gujarati aja ya Pak ya. Gujarati. Jadi Gujarati itu apa nih? penyanyi India? Bukan. Oh, bukan. Pengarang buku ya. Basic Econometry ya adik-adik. Oke. Gini Pak Ricci, memang banyak terjadi kesalahpahaman bahwa UJF itu dinyatakan uji bersama-sama. Misalnya yang sudah terjadi ya Pak, kita punya 3 variabel independen. Nanti bunyi hipotesa HA-nya diuji F-nya secara bersama-sama variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Uji F itu nama lainnya uji global. Dia itu merupakan uji untuk melihat apakah modelnya bagus atau enggak. Dengan ketiga variabel itu. Yes. Gitu jadi ya? ini Pak. Jadi sebelum kita ke uji T, kita harus memastikan dulu uji F-nya lulus. Kalau lulus berarti modelnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena di uji F itu sebenarnya bunyi hipotesanya adalah di HA-nya ya. Paling tidak terdapat satu variabel independen yang berpengaruh atau signifikan terhadap variabel dependen. Kebayang nggak kalau uji F-nya nggak lulus? Berarti kan tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh. Ya berarti kan ada something wrong yang harus kita cek lagi tuh datanya gitu Pak. Betul. Oke, udah paham sampai sini ya. Jadi bukan menginterpretasikan atau menarasikannya dengan kata-kata berpengaruh secara bersama-sama. Gitu ya adik ya. Dan itu uji model untuk tahu model kita bagus atau enggak ya. Nah, lalu juga ada yang memaksakan bahwa ini harus bagus. Nah, kadang-kadang kan gini Kak, yang kalau kita kan orang yang biasa ketemu dengan data, sehingga baca data itu aja, itu langsung mata itu seret, ini ada yang aneh, ini kenapa begini, gitu kan ya. Kadang-kadang juga mahasiswa kan ambil aman dan saya nggak bisa mengeneralisasi semuanya sama. Tapi ada suatu waktu kita ketemu sama orang yang akhirnya ketahuan, datanya lo apain ini nih? Coba bisa nggak sih digituin? Bisa boleh banget. Apa diganti? Iya. Nggak boleh. Bisa tapi nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu karena sangat beresiko ya. Kalau di kampus kita ada yang namanya sanksi ya. Sanksinya apa?
Waduh, skorsing 2 semester adik-adik udah nggak lulus, di skorsing lagi ngulang lagi ya skripsinya. DO bisa saja dicabut. Bisa DO ya Pak ya? Bisa dicabut gelarnya, gelar serem akademiknya. banget ya. Nah itu Pak jangan Pak, tapi memang kita bilang ada ya ada yang melakukan itu. Tinggal keberuntungan aja ya, ketahuan apa enggak kan gitu ya Pak ya. Tapi jangan dilakukan. Kalau di kami Pak, misal nih ada yang konsultasi ke saya, terus hasilnya aneh, pasti yang saya tanya dulu datanya. Datanya seperti apa Dek? Gitu ya. Coba lihat, ngambilnya di mana? Kok datanya terkadang untuk masalah make sense data tuh saya minta bantuan Mbak Tini Pak. Siapa itu Mbak Tini? Mbak Tini itu adalah salah satu tim ahli di LPDS ya Pak, yang khusus di data. Biasanya memang beliau dosen keuangan ya, jadi lebih paham mengenai data. Biasa Mbak Tini ini kok angkanya aneh ya biasanya. Nur coba tanya dia menggunakan rumusnya apa. Nggak mungkin angkanya segitu. Bisa pengaruh dari formulanya juga yes, ya. formulanya atau gini Pak, dalam satu variabel itu satuannya harus sama. Tapi antar variabel tidak harus sama. Oke. Kebayang nggak kalau dalam satu variabel satuannya berbeda, berarti kan jomplang-jomplang. Iya, Kebayang nggak Pak? Pasti. Nah itu kadang hal yang semudah itu aja pun terjadi Pak. Pasti. Atau yang paling sederhana kalau kita ngomongin total aset. Total aset dari perusahaan A sampai dengan perusahaan Z itu kan range-nya pasti jauh-jauh. Iya. Ada yang asetnya triliunan, ada yang cuma miliaran. Pasti beda kan, jomplang ya? Iya, itu harus disamain ya satuannya ya Pak. Berarti menggunakan apa tadi Kak di awal? Nah, sebentar, walaupun nanti ditransformasi satuan di awalnya harus sama dulu Pak. Misal nih ada perusahaan A pakainya total asetnya juta rupiah. Perusahaan B satuannya miliar rupiah. Itu harus dipilih mau pakai juta atau miliar. Oh pakainya yang miliar, berarti yang perusahaan menggunakan juta harus disamakan ke miliar. Kalau sudah, kan tetap jomplang ya. Terkadang memang walaupun ada beberapa yang tidak menyetujui menggunakan transformasi ke dalam bentuk logaritma ya. Tapi kalaupun itu dilakukan, tetap harus sama dulu satuan dari variabelnya, baru ditransformasi untuk mengecilkan variasi data. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya datanya nggak make sense, balik lagi coba dicek deh formulanya, atau cara kalian mendeskripsikan data itu. Kadang-kadang suka ada yang, tapi Pak dalam teori ini begini, terus kamu pakai yang mana? Ini Pak bagian, oh enggak, ada yang miss, harusnya ditambahin lagi dengan poin ini dan sebagainya. Jadi emang harus paham teorinya baru ngomong data. Maka dari itu datanya di bab berapa Pak? Data bab 3. Teori bab 2. Berarti emang harus bab 2 dulu selesai baru ngomong data ya kan? Nah. Jadi intinya adalah nggak boleh ngubah. Jangan dong. Apalagi yang dengan ketakutan bahwa aduh nanti kalau ditanya sama ini kenapa beda, kenapa nggak signifikan? Ya harus kita cari aja, jangan takut. Padahal hasilnya itu nggak mesti signifikan kan? Ya kalau memang kita sedang melakukan pengujian ya. Tadi selama memang sudah benar ya adik-adik, ngambil data yang sudah benar, proxy yang digunakan sudah benar, dihitung dengan benar, diolah dengan benar. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya cari kenapa? Cari. Karena gini, antara Indonesia dengan luar negeri pasti kan berbeda. Ya. Kita kan terlalu banyak kasus ya Pak ya. Enggak ada. Maksudnya terjadi kejadian-kejadian yang kadang membolak-balikkan data yang harusnya seperti ini menjadi seperti ini gitu ya. Jadi dicari aja kenapa dia seperti itu. Yang penting kita bisa menjelaskan. Dan tugas mahasiswa kan menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Dan nggak usah takut gitu ataupun melakukan manipulasi itu jangan. Jangan. Ya gitu. Makanya kalau teman-teman nanti mungkin bingung atau aduh gimana ya caranya supaya kita bisa mendapatkan data yang sehat atau ngolah datanya benar, jangan lupa mampir ke LPDS. Ya. Kita juga terbuka untuk umum kan? Terbuka. Dari perguruan tinggi manapun silakan boleh mampir gitu ya. Jadi nanti kita sisipkan nih ada kontak personnya di bawah ini. Boleh diingatkan Pak. Apa tuh? Konsultasi tidak dikenakan biaya ya adik-adik. Gratis. Jadi datang saja konsultasi. Kalau adik-adik bisa mengolah sendiri, it's okay. Cuma butuh konsultasi hasil atau langkah selanjutnya, silakan datang ke LPDS ya. Jadi jangan takut lagi ya ke LPDS ya Pak Riz. Iya, siapapun ya boleh ya. Boleh. Nggak mesti anak Trisakti aja. Boleh. Dari teman-teman lain juga boleh, dosen. Saya juga terus terang nggak semua sih rata-rata. Itu saya ujinya di LPDS biar terjamin aja kualitas daripada pengolahan datanya itu adalah real tanpa ada manipulasi. Ya, insya Allah. Ya, oke. Baik teman-teman semua, nanti kita akan bahas nih ada satu keseruan dengan Kanui. Jadi Kanui ini adalah seorang TikToker. Atau nanti
nanti kita minta Kak Nur goyang TikTok gitu di sini. Dan juga sebenarnya Kak Nur tuh adalah dosen di ekonomi pembangunan ya, dan terkenal sebagai ibu peri, benar-benar ibu peri banget, perih kali ya Pak, perih ya. Baik banget. Jadi kalau mahasiswa itu ketemu sama Bu Nur tuh bahagia. Amin. Nanti kita bisa sharing-sharing secara personal nih Kak Nur, bagaimana terkait dengan pengalaman Kak Nur selain daripada pengolahan data, tapi juga sebagai seorang tenaga pengajar, yaitu adalah sebagai dosen dan juga sebagai seorang ibu dari anak satu. Bagaimana cara membagi waktunya, terus bagaimana masih bisa happy di dalam semua kondisi. Oke, kita akan cerita-cerita nanti setelah yang satu ini. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan share kepada siapapun kalau menurut kalian konten ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, see you, bye-bye.